Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li khusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات حاصل حضرة مكي نوافي عبد الكريم جمس محل البوية مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد سيدي شيخ أبي زكريا بشرف النواوي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali di pagi hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqamah, yang benar-benar membawa barokah, membawa manfaat, juga membawa maslahah
untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat iring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian rutin kita kitab Al-Adhkar pagi hari ini masih pembahasan dalam bab Adzikru ba'da sholah, zikir sesudah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid daraini amin. Warwaina fi sahihi Muslim an Abdullah bin Zubair. Hadis berikutnya Imam An-Nawawi mengambil dari kitab Sahih Muslim. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma annahu kana yaqul dubura kulli sholatin hina yaslim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Annahu kana yaqulu dubura kulli sholah. Nabi itu setiap selesai sholat sesudah salam di antara kalimat zikir yang beliau ucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wal fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Nah, itu tahlil yang dibaca Nabi setelah sholat, ya, panjang. Kalau kita biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada satu riwayat 3 kali, khusus subuh ada riwayat 10 kali, ya. Tapi ada riwayat ini panjang. Ya, silakan. Kalau sesekali mau ngamalkan riwayat yang panjang ini, ya silakan. Walau karihal kafirun. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kalau takbir itu walau karihal kafirun, ya, enggak perlu ditambah walau karihal munafikun. Kalau di Lirboyo itu dilarang, ya, karena munafik itu masih saudara kita. Artinya kita tidak boleh menyatakan perang dengan mereka. Beda dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mbah Mun itu diceritakan sering kalau santri takbiran kok ditambah walau karihal munafikun, beliau keluar dan negur santri itu. Ya,
Karena munafik ya, kita ini banyak yang munafik. Munafik itu ada munafik akidah, ada munafik akhlak. Munafik akidah ya munafik di zaman Rasulullah yang didengkoti oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka kafir. Munafik akhlak ya kita ini beriman, cuma akhlak kita seperti mereka. Idza hadasa kadzaba, kalau bicara suka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji suka ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Itu kan kita kalau kita mau jujur ya. Kita munafik secara akhlak, tapi secara akidah kita tetap mukmin. Sehingga tidak layak kalau yang kita perangi itu nyebut munafikun. Cukup kafirun musyrikun ya. Kalau takbiran enggak perlu ditambah-tambah walau karihal munafikun. Ya. Kecuali itu riwayat takbiran itu ya memang hanya walau karihal kafirun. Enggak usah gaya-gaya ditambah walau karihal munafikun. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Nabi diceritakan dalam hadis ini habis sholat itu beliau tahlilnya ini panjang ini ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wal fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini diantara tahlil. Tahlil itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, minimal la ilaha illallah. Tapi redaksi kalimat tahlil itu banyak. Ada yang sedang, ada yang panjang seperti tahlilnya Nabi dalam riwayat ini setiap usai sholat. Ruwaina fi sahihail Bukhari Muslim an Nabi Hurairah. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada hadis riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah. Satu ketika orang-orang fakir sahabat muhajirin, sahabat yang asli Makkah ikut hijrah ke Madinah. Kalau sahabat pribumi Madinah namanya sahabat Ansar. Nah, satu saat sahabat muhajirin yang miskin-miskin, yang fakir-fakir atau Rasulullah, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mewakili sahabat-sahabat muhajirin yang miskin. Mereka datang dari kampung miskin, dari perkampungan yang rata-rata yang tinggal di kampung itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ingin menyampaikan unek-uneknya, ingin curhat kepada Rasulullah. Jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka langsung menyampaikan curhatnya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bid-darajatil ali wan naimil mukim. Enak ya jadi orang kaya itu, kata mereka. Orang yang banyak harta, mereka bisa mendapatkan derajat-derajat
yang tinggi dan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Beda dengan kami. Kami nggak bisa mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang mereka rasakan. Yusalluna kama nusalli. Kalau masalah sholat sama. Kami sholat, orang-orang kaya juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Masalah puasa juga sama ya Rasulullah. Kami puasa, mereka juga puasa. Walahum faddun min amwal. Cuma bedanya mereka punya harta banyak, yang lewat harta mereka yahujjuna biha. Mereka bisa berhaji, kami tidak bisa berhaji. Tukang ngantar orang mau haji. Wa ya'tamirun, mereka bisa umrah, kami pun juga enggak bisa umrah. Wa yujahidun, mereka bisa berjihad, kami tak bisa berjihad dengan harta sebagaimana mereka. Wa yatasaddaqun, mereka bisa sedekah, kami tak bisa sedekah. Kami yang nerima sedekah mereka. Enak mereka ya Rasul. Enak mereka bisa dapat derajat tinggi sebab bisa melakukan amalan-amalan dengan hartanya yang itu tak mampu, tak bisa kami kerjakan. Faqalah, lalu Nabi memberikan semangat kepada mereka. Ini Nabi kebiasaannya ya, selalu memberikan spirit, semangat, membesarkan hati kepada para sahabatnya yang sedikit mulai putus asa dengan kehidupannya. Tidak seperti kita, kadang orang datang pengen curhat, pulang ini malah nangis ya. Malah kita takut-takuti, datang curhat banyak dosa, malah kita kasih ancaman. Bukan kok kita ceritakan bagaimana Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Nabi tidak, dibesarkan hatinya. Lalu Nabi katakan, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah aku ajarkan pada kalian sesuatu yang ketika kalian amalkan, sesuatu ini menjadikan kalian lebih hebat dibanding mereka. Kalian akan menjadi juara dibanding orang-orang sebelum kalian juga sesudah kalian. Meskipun kalian miskin, kalian ngalahkan mereka. Wala yakunu wahadun nadhula minkum illa man sana'a misla ma sana'atum. Dan sungguh tidak ada seseorang yang lebih utama melakukan sesuatu dibanding apa yang kalian lakukan ini. Mereka tidak akan bisa menjadi juara seperti kalian kecuali ketika mereka ya miskin seperti kalian dan mau mengamalkan ini. Lalu perwakilan orang-orang miskin itu menjawab, bala ya Rasulullah, mau kami ya Rasulullah, ajarkan pada kami agar kami meskipun miskin ini punya amal yang lebih hebat dibanding amal orang-orang kaya. Qala Rasulullah lalu ajarkan, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbiruna khalfa kulli salat salasan wa salasin. Kalau kalian ingin punya amalan lebih hebat dibanding amalan orang-orang kaya, mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa sedekah, maka istiqomahkan baca ini setiap habis sholat. Tusabbihun, bertasbihlah kalian 33 kali. Wa tahmadun, tahmidlah kalian 33 kali. Wa tukabbirun, dan takbirlah kalian 33 kali setelah sholat. Subhanallah, 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 subhanallah.
Qala Abu Shalih Ar-Rawi an Nabi Hurairah lamma su'ila an kaifiyati dzikri. Abi Hurairah yang meriwayatkan hadis ini ditanya, lalu zikirnya bagaimana? Tasbihnya macam mana? Tahmidnya seperti apa? Takbirnya kayak apa? Yaqul, lalu Abu Hurairah menjawab, subhanallah. Tasbihnya cukup, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33. Tahmidnya cukup, alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33 kali. Kalian rutin ngamalkan ini, maka sungguh pahalanya jauh lebih besar dibanding amalan-amalan yang mampu dilakukan oleh orang-orang kaya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ad-dusur jam'u dusur bi fathid dal da wa iskani sana'il musallah. Dasrun, dasrun dusur. Artinya apa? Al-malul kasir, orang yang memiliki harta banyak, orang kaya. Ya. Setelah dijelaskan seperti itu, lalu ditanya lagi, bagaimana? Apa masih tetap kalian pengen kaya seperti orang-orang kaya banyak harta? Lalu mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Cukup ini ya Rasulullah. Saya tidak akan minta didoakan supaya kaya harta seperti mereka. Sungguh kami ridho apa yang ditakdirkan oleh Allah pada kami. Biarlah kami miskin tapi kami punya amalan yang pahalanya ngalahkan orang-orang kaya. Orang kaya itu Bapak Ibu, haji itu mentok ya setahun sekali, nggak bisa 2 kali. Ya, tapi kalau orang miskin tiap Jumat bisa haji. Insya Allah. Orang miskin Jumatan itu haji untuknya. Orang kaya haji ya setahun sekali. Itu pun kalau di zaman sekarang belum tentu bisa meskipun punya uang sebanyak apapun ya. Masya Allah. Banyak kabar yang kita baca sudah, saya punya jamaah itu ya, jamaah sampai malu keluar rumah. Minta doa ke kita itu sudah tanggal berapa? Bertiga haji. Sudah bayar per orang 600 juta. Tahun ini jamaah rutin saya di Ummul Haq. Datangi kita minta doa tanggal 30 nanti berangkat Kiai. Ya 30. Benar bisa berangkat, kata travel saya bisa. 600 juta enggak bisa berangkat. Nah, uangnya sudah masuk, Allahu a'lam. Ya. Meskipun punya uang banyak di zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman kita punya uang tahun itu, berangkat tahun itu. Sekarang enggak jaminan. Tapi orang miskin tiap minggu bisa haji. Lewat apa? Jumatan. Makanya yang miskin jangan sampai ninggalkan Jumatan ya. Sudah miskin enggak Jumatan terus pengen dapat haji. Ini miskin kemelinti nah. Masya Allah. Akhirnya mereka ridho gak minta lagi didoakan kaya dan mereka sampaikan kepada kaumnya tak perlu kita minta kaya. Rasul telah memberikan amalan yang kalau kita amalkan rutin, pahala amalan kita ngalahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Istiqomah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula, subhanallah 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 33 kali, walhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali setiap habis sholat. Lalu ditutup Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. Ini pahalanya ngalahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya.
Warwaina, hadis berikutnya masih tentang zikir-zikir Rasulullah sesudah sholat, menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Nabi katakan mu'aqqibat la yuhayyibu qailuhunna au fa'iluhunna dubura kulli sholat maktubah. Mu'aqqibat, sesuatu yang membawa akibat baik. Akibat itu balasan kelak di akhirat yang baik. Makanya di antara muqaddimah pidatonya Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Itu di antara muqaddimah pidatonya Rasulullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, wal akibatu lil muttaqin. Akibah, balasan baik kelak di akhirat itu hanya untuk yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tak boleh kita bermusuhan kecuali kepada mereka yang berbuat zalim. Itu pun yang terbaik, maafkan. Tapi kita boleh, orang mendolimi kita, kita balas kezalimannya, itu boleh, sekedar sesuai kadar kezalimannya. Kita nyombongi orang sombong, itu pahalanya sama dengan sedekah, ya. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa aqibat la yuhayyibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubat. Ada perkara yang akan mendatangkan kebaikan kelak di akhirat, dan sungguh yang mengucapkannya, yang mengamalkannya tidak akan rugi. Sebaliknya dia beruntung besar. Perkara itu adalah membaca tasbih 30 kali, wasalasina tasbihah wasalasan wasalasina salasa wasalasina tasbih 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali sehingga jumlahnya 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali. Sehingga jumlahnya ini genap 100 karena takbirnya 34 kali. Ini mu'aqqibat la yuhayyibu qailuhunna, perkara yang akan mendatangkan kebaikan yang banyak kelak di akhirat, dan sungguh tidak rugi orang yang mengucapkannya. Jangan tinggalkan subhanallah. Andai kita mungkin buru-buru mau masuk kerja atau ada kegiatan lain, ya dibaca sambil jalan. Zikir itu tidak harus dengan duduk. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Jadi ulil albab itu mereka yang selalu berzikir kepada Allah, qiyaman, dalam keadaan mereka berdiri, wa qu'udan, mereka duduk, bahkan wa 'ala junubihim, mereka berbaring pada lambungnya, itu selalu berzikir kepada Allah. Lanjutkan sambil kerja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perbanyak zikir, terlebih hari ini ya. Hari ini hari Asyura, versi kalender pada umumnya. Kalau Muhammadiyah sudah kemarin hari Asyuranya. Di hari Asyura kita diperintahkan memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan ada amalia-amalia khusus yang sangat dianjurkan di hari Asyura. 12 amaliyah kalau dalam kitab I'anatut Thalibin yang sangat dianjurkan kita kerjakan di hari Asyura.
Yang pertama sum, ya. Sum sholisil zur'a liman utwak tahil ra'sal yatim sah tasaddaq waqtasil wasi 'alal 'iyya liqallim dhafara wasuratul ikhlasi kul alfan tasil. Sum yang pertama puasa, ya. Pada puasa enggak hari ini? Insya Allah belum selesai ya. Puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura ini kewajiban untuk kaum Bani Israel setahun sekali. Nabi sampai di Madinah melihat orang-orang Yahudi Madinah puasa di hari Asyura. Nabi nanya, mengapa mereka puasa? Mereka jawab, karena hari ini hari kemenangan bagi Nabi dan Rasulku Musa. Hari ini hari dihancurkannya musuh besar Nabi dan Rasulku Fir'aun. Tasyakkuran wa ta'ziman, sehingga kami bersyukur atas kemenangan itu dan kami mengagungkan serta memuliakannya. Nabi langsung jawab, nahnu aula bi Musa minkum. Kalau bicara Musa, kami umat Islam ini yang lebih layak untuk bertasyakur atas kemenangannya, yang lebih layak untuk mengagungkan memuliakan hari kemenangannya. Musa saudaraku, sama-sama cucu Nabi Ibrahim dan saudaraku sesama Nabi dan Rasulnya Allah. Fa'amara bisyamih, lalu Allah perintahkan agar umat Islam puasa. Apakah Asyura saja atau harus ditambah Tasu'a? Nah, ini khilaf ya. Khilaf. Ada yang menghukumi makruh kalau hanya Asyura. Harus ditambah sehari sebelumnya di hari kemarin Tasu'a, atau kalau hari kemarin tidak puasa sesudahnya hari ke-11 ya. Kenapa? Karena kalau hanya Asyura menyerupai puasanya Yahudi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, la ba'sa. Ini Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat. Imam Syafi'i dalam Al-Umm itu mengatakan la ba'sa, tidak masalah kalau ada orang puasanya cuma 1 hari. Ya, yang agak-agak enggak rajin puasa ya ikuti Imam Syafi'i sajalah, surok saja, enggak usah ditambah lebih bagus. Sum, sholli, salat. Paling utama salat sunat tasbih, kerjakan ya. Salat sunat tasbih itu boleh siang, boleh malam. Malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Siang, malam tadi yang belum berarti siang ini 1 salam, 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Sil, perbanyak silaturrahim, panjang umur, lapang luas rizki. Sum shollisil zur'aliman, usahakan kunjungi guru-guru, orang-orang alim yang lewat mereka Allah kasih ilmu pada kita. Tapi katakan orang yang ziarah berkunjung ke orang alim, entah yang sudah meninggal maupun yang masih hidup di hari Asyura, itu seperti mengunjungiku saat aku masih hidup. Zur aliman, besok, kalau ada orang sakit besok, sangat dianjurkan. Waktahil, bercelak ya. Bercelak itu sunnah bukan hanya bagi ibu-ibu, tapi juga bagi bapak-bapak, sunnah Rasul. Bahkan Nabi lahir, kondisi kedua matanya sudah bercelak. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah makhulam bikukhlil hidayah. Itu dalam Maulid Ad-Dibai ya. Setelah asyraqal wa wulida, dan dilahirkan Rasulullah makhtunam bihadil inayah, kondisinya sudah terhitan.
Gak perlu ditanyakan dokternya siapa. Nabi lahir sudah terhitan. Makhulam bikukhlil hidayah. Kedua matanya sudah bercelak. Khusus di hari Asyura disunahkan bercelak. Di antara keutamaannya, orang yang bercelak di hari Asyura, maka Allah akan jaga kedua matanya dari penyakit-penyakit mata. Ini 2 hari yang lalu sudah bengkak ini. 2 hari lalu sudah bengkak ya. Waktahil. Kemudian ra'sal yatim imsah, usap kepala anak yatim. Jangan diartikan apa adanya ya. Lalu ngumpulkan anak yatimnya diusap-usap kepalanya. Enggak. Arti mengusap kepala di sana memberikan kebaikan, entah apapun bentuknya. Mungkin nanggung SPP-nya sekian bulan atau membayarkan, membelikan seragamnya dan seterusnya. Nabi katakan orang yang berbuat baik kepada anak yatim di hari Asyura, faka'annama ra'sal yatim, maka sungguh pahalanya sama dengan melakukan kebaikan kepada seluruh anak yatim yang ada di dunia. Beri kebaikan. Kalau masaya kami itu sangat menyarankan kalau niat ngasih kebaikan anak yatim jangan dipajang. Semakin hancur hati mereka. Datangi ke rumahnya. Ya. Bayi Anwar Mansur itu sangat melarang. Ya kurang sep. Karena itu pasti akan semakin menghancurkan hatinya. Ya, memang mereka dapat kebaikan, tapi terkadang kan mereka punya rasa malu. Yang terbaik antar saja, transfer, ya, transfer. Ra'sal yatim imsah tasaddaq. Berbanyak sedekah di hari ini. Banyak kisah bagaimana orang dirubah kondisinya oleh Allah sebab sedekah di hari Asyura. Ada yang tadinya tidak beriman, Allah rubah kondisinya jadi beriman. Ada yang tadinya miskin, sedekah di hari Asyura niat memuliakan hari keramat, hari istimewa, Allah rubah keadaannya menjadi kaya. Tasaddaq, waktasil, mandi, Asyura. Sunnah mulai tadi malam, kalau belum pagi niat mandi Asyura. Disunahkan. Ya, inilah orang kejawen memahami karena ada perintah mandi Asyura sehingga yang dimandikan bukan hanya tubuhnya, kerisnya, pusakanya dikumpulkan semua dijamas di hari Asyura. Wasi 'alal iyal, lapang luaskan nafkah pada istri, pada anak-anak kita, pada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kita ya. Ada garansi dari Rasulullah. Makanya 12 amali Asyura ini yang berdasarkan hadis sahih hanya 2. Hanya 2. 1 puasa, 2 at-tausi' 'alal iyal, melapang luaskan nafkah. Yang biasanya ibu-ibu kasih belanja bapak berapa, Bu? Sehari berapa? 100.000. Wah, banyak kali itu. Maka di hari Asyura bapak-bapak lebihkan. Kalau biasanya 50.000 ya minimal 5 juta lah. Amin amin. Pak, minimal 5 juta Pak. Gak rugi. Ini hadisnya sahih. Yang 10 hadisnya dhaif. Cuma dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam bab-bab awal di kitab Al-Adhkar dijelaskan ya juzu wa yustahabbu al-amalu bil hadis dhaif fi fadhailil a'mal. Enggak mengapa, bahkan dianjurkan mengamalkan hadis lemah ketika bicara tentang fadilah amal. Tapi yang 2 ini hadis sahih. Hadis sahih itu statusnya derajatnya sama dengan Quran. Harus yakin. Nabi katakan man wassa'ala iyali wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu fis sanati kulli. Siapa yang melapang luaskan nafkah
pada istri anak-anaknya di hari Asyura, maka setahun penuh, setahun yang akan datang Allah lapang luaskan rizkinya. Ini hadis banyak ulama berkomentar, hadza mujarrab, ini hadis cespleng. Wa qad jarrabnahu mundu sittina sanah. Ada yang mengatakan wa qad jarrabnahu mundu sab'ina sanah. Aku sudah ngamalkan hadis ini 60 tahun, 70 tahun. Jos. Kalau nggak percaya amalkan, Pak. 1 tahun rizkinya, Masya Allah. Amalkan. Ibu-ibu siap ya? Siap-siap nerima hari ini uang belanja yang lebih. Ini hadis sahih dan banyak yang sudah membuktikan mujarabnya untuk wasilah lapang luas rizki. Amalkan. Aduh, terlanjur buat belanja Ustaz. Ya, amalkan. Kemudian qallim dhufara, motong kuku. Dan yang terakhir, yang ke-12, suratul ikhlasi qul al-fantasil. Baca surah ikhlas 1000 kali. Cuma yang baca surah ikhlas ini sebagian ulama menjelaskan bukan kok di hari Asyura 1000 kali, tapi di bulan Muharram usahakan membaca surah ikhlas jumlahnya 1000 kali. Entah tiap hari 30, nanti diakumulasikan di akhir bulan jumlahnya 1000 kali ya. Minimal puasa, syukur, ditambah yang lain, puasa dan tausyi' alal iyal. Tausyi' alal iyal ya, Bapak-bapak, ini hadisnya Nabi, statusnya sahih. Janji hadis sahih itu kekuatannya sama dengan Al-Quran, bahwa siapa yang melapang luaskan rizkinya pada istrinya, anak-anaknya di hari Asyura, 1 tahun ke depan Allah akan lapang luaskan rizkinya. Mudah-mudahan diamalkan hari ini ya. Ibu-ibu siap-siap saja ya, siap-siap saja menerima transferan uang dari bapak-bapaknya. Insya Allah jadi wasilah 1 tahun ke depan Allah lapang luaskan rizkinya. Amin Allahumma. Nah, kalau Yai Sya'roni itu kalau hadis sahih nggak boleh insya Allah. Ya, kalau Yai Sya'roni ahli tafsir, guru kami yang mulia, kalau Quran hadis sahih nggak boleh insya Allah. Harus pasti itu. Harus pasti. Ya, praktekkan. Kalau nggak percaya, ya coba dipraktekkan dengan keyakinan yang mantap, ngamalkan hadis sahihnya Rasulullah. Apa yang dijanjikan pasti akan kita rasakan. Amin Allahumma. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Cek. Jackson. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Mau tanya Pak Kiai, masalah sholat Jumat tadi itu kan sama pahalanya dengan naik haji. Tapi itu kan bagi laki-laki ya Pak Kiai. Bagaimana kalau kita perempuan agar bisa pada hari Jumat itu kita juga naik haji? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib Jumatan memang laki-laki yang wajib. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan boleh Jumatan, dan Jumatan perempuan sudah menggugurkan sholat duhurnya. Bahkan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, silakan disimak, para ulama berkomentar wahadha hasan. Kalau ada perempuan Jumatan itu lebih baik.
Masjidil Haram yang umroh, ibu-ibu Jumatan nggak di sana? Pernah umroh nggak? Ibu-ibu Jumatan nggak di Masjidil Haram? Jumatan. Masjid Nabawi Jumatan. Di kampung kami ada ibu-ibu Jumatan, tapi jumlahnya sedikit dan itu pun sudah nenek-nenek ya. Di Batu Haji saya dengar sudah 3-4 tahun ini ada masjid yang memang memfasilitasi perempuan Jumatan. Jadi lantai atas ini untuk perempuan Jumatan. Yang wajib Jumatan laki-laki, tapi perempuan boleh Jumatan. Bahkan saya sebut kitabnya dalam Bughiyatul Mustarsyidin, disebutkan ulama berkomentar wadzalika wa hadza hasan, perempuan Jumatan itu baik dan Jumatannya menggugurkan sholat duhurnya. Tidak kok karena tidak berkewajiban lalu nanti setelah Jumatan sholat duhur, tidak gugur. Ya silakan. Cuma kalau di sini belum pernah dipraktekkan ibu-ibu Jumatan, ya nanti khawatir ngandung fitnah. Jumatan nggak boleh di rumah ya, sebab Jumatan itu harus ada khutbah. Beda dengan sholat Id. Kalau sholat Id baik Idul Adha, Idul Fitri, khutbah hukumnya sunnah. Tapi kalau Jumatan 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat duhur. Duhur 4 rakaat, Jumatan 2 rakaat, pengganti 2 rakaatnya duhur apa? 2 khutbah. Harus ada khutbah. Kalau Jumatan nggak ada khutbah tidak sah. Paham ya? Tapi kalau sholat Id boleh, tapi nggak perlu diumumkan. Ada awal di Batam sebuah masjid ya, bukan masjid, di lapangan itu sholat Idul Fitri yang didatangkan ustadz, entah pemahaman fikihnya bagaimana. Ya sebenarnya nggak masalah. Jadi setelah beliau ngimami itu langsung menyampaikan ke jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mendengarkan khutbah sholat Id itu tidak wajib, beda dengan Jumat. Jadi kalau bapak ibu mau pulang silahkan, bubar lah. Oh nggak disuruh pulang aja sudah pengen bubar, diumumkan kalau mau pulang silahkan. Gak apa-apa. Khutbah sholat Id begitu juga mendengarkannya nggak wajib. Tapi kalau Jumatan harus ada 2 khutbah Jumat. Paham Bu ya? Ya, kalau pengen dapat keutamaan itu ya silakan. Silakan Jumatan. Tapi kalau di sini belum ada ya Pak Haji ya? Belum ada. Di Batu Haji itu ada itu. Kalau nggak salah Masjid Al-Mutakin, saya ngisi rutin di rumah warganya itu sudah 3-4 tahun ini, yang lantai atas untuk Jumatan ibu-ibu. Paham ya? Nggak wajib, iya, tapi boleh, bahkan itu yang terbaik dan sudah menggugurkan sholat duhurnya. Bukan kata saya, tadi sudah saya sebut kitabnya. Silakan dibuka. Bab Jumat di Bughiyatul Mustarsyidin. Cukup ya? Satu lagi, Ustaz. Hah? Satu lagi. Oh ya. Tukang air sekali-kali mau tanya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi saya tertarik yang pertama mengenai zikir sehabis sholat. Untuk kaum yang memakai gas warna hijau, maksudnya kaum masyarakat miskin. Jadi tadi kan baca 33 kali zikir sehabis sholat itu fadilahnya kayak sedekahnya orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang berzikir itu fadilahnya gimana Ustaz? Ya. Itu khusus, maksudnya yang gas pink itu gimana? Kalau gas hijau semuanya itu dapat. Khusus amalia untuk orang-orang miskin yang pahalanya mengalahkan pahala orang-orang kaya yang haji, yang umroh, yang sedekah. Karena mereka nggak bisa haji, nggak bisa umroh, apalagi sedekah. Jadi ini amaliyah yang diberikan Rasulullah khusus kepada mereka yang miskin agar tetap semangat dan ridho menerima takdir Allah mereka dimiskinkan. Artinya mereka ditakdirkan hidup miskin.
kasih semangat. Akhirnya yang tadinya itu mereka kurang lebih ya protes minta didoakan agar bisa kaya seperti mereka, akhirnya nggak usah. Gimana mau tetap pengen kaya, kata Nabi, oh, nggak usah ya Rasulullah, sungguh kami ridho atas ketetapan ini. Enak kami cukup baca itu pahalanya ngalahkan mereka kok. Ya, jadi itu amalia untuk orang miskin. Kalau orang kaya ya sedekah. Ini kalau jadi amalin orang kaya, mereka malah nggak mau haji, nggak mau umroh, nggak mau sedekah, cukup ini. Ya, kalau orang kaya ya sedekah, mampu haji umroh, ya haji umroh. Ya, pertama yang wajib, kedua ketiganya ini sunnah. Paham ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqa arzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila arzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Allahumma wasi' alaina rizqana wa 'atif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.